Oke guys, kembali kepada kita dengan channel yang belum ada namanya. Kali ini kita kedatangan narasumber yang akan membawakan kisah misteri. Mari kita perkenalkan terlebih dahulu siapa narasumbernya. Baik, abang dengan siapa? Saya Galang dari Tangerang, Bang. Jadi pengalaman kisah ceritanya seperti apa kalau saya boleh tahu? Jadi tuh dulu pada awalnya saya di 2017 saya bekerja sebagai supir antar jemput pramugari pilot, Bang. Di perusahaan, ya kita sebut aja A lah sih, perusahaan A gitu, Bang. Terus pengalaman misterinya di mana itu? Itu terjadi di sekitaran Bintaro, Bogor. Karena waktu saya kerja, saya ceritain dulu nih, Bang. Waktu saya kerja tuh saya Jabodetabek, Bang. Antar jemput pramugari pilotnya di daerah Jabodetabek. Itu ada shift pagi dan juga malam. Nah, shift malamnya ini kita terutama saya itu dari jam 4 sore sampai jam 6 pagi. Jadi gitu, Bang. Nah, pas terjadinya pengalaman horor saya itu pas saya waktu itu masuk malam, Bang. Ceritanya gitu. Pengalaman horornya kalau saya boleh tahu seperti apa ya? Contohnya saya ketemu arwah orang yang udah meninggal lama gitu, sekitar 3 minggu. Saya ketemulah arwah penasarannya kayak gitu. Ketemunya itu dia memperkenalkan diri atau dia menampakkan secara langsung? Pokoknya pada saat kita mau jemput pramugari tuh kadang-kadang kita drop dulu, Bang, di depan rumah pramugarinya atau di sekitaran perumahannya. Nah, pada saat itulah ada seseorang perempuan yang mendatangi saya secara misterius gitu, Bang, ceritanya. Pokoknya inti ceritanya gitulah. Oke, stop dulu bang. Oke kawan-kawan, kalau kalian ingin mendengar ceritanya, jangan lupa like dan subscribe channel kami yang belum ada namanya. Dan jangan lupa follow Facebook kami. Mari saksikan. Jadi bagaimana tuh bang awal mulanya? Jadi pada tahun 2016 tuh waktu itu saya masih nganggur, Bang. Selang 1 tahun waktu itu paman saya itu punya mobil. Awalnya saya daftar gokar terus saya narik taksi online, Bang, pada waktu itu. Di taksi online saya berselang jalan 2 bulan tuh nggak ada kejadian apa-apa. Jadi di taksi online itu saya kerja sama paman saya, karena mobilnya mobil paman saya kerja seperti biasanya aja. Normal-normal aja. Di 3 bulan pertama awalnya normal, terus masuk ke 4 bulan saya mengalami kejadian aneh pada saat saya kerja di taksi online tersebut, Bang. Saya pertama tuh dapat jemputan dari daerah Jakarta Barat, yaitu kita sebut aja daerah Jakarta Barat, Kumbang lah, Bang, Kumbang. Saya dapat orderan dari Kumbang ke daerah Tanjung Priuk pada waktu itu. Ini lumayan nggak horor, cuman lumayan serem ya, Bang. Saya dapat orderan dari Kumbang, Jakarta Barat, terus saya ke Tanjung Priuk. Itu sekitar jam 9-an lah. Jam 9-an saya dapat orderan. Pas saya mau berangkat, ya biasa aja, kayak orang ngedrop penumpangnya biasa. Sampai di Tanjung Priuk, si penumpang ini ngomong ke saya, kalau misalnya nanti abang mau pulang, abang jangan ngedrop lagi ya penumpangnya, karena di sini takut, Bang, ngeri. Bang, oh gitu ya, Bang. Ya udahlah. Nah, pada saat itu kan zamannya aplikasi masih ada 3 aplikasi, Bang. Uber, waktu itu di 2017 Uber, Grab sama Gokar. Saya pakai 2 aplikasi doang, Bang. Maaf, sorry, 2 aplikasi. Aplikasi Gokar sama aplikasi Uber waktu itu. Tiba-tiba pas saya habis antar orang dari Kumbang itu ke Tanjung Priuk, ada tuh orderan masuk, Bang. Ada orderan masuk waktu itu. Terus saya mikir panjang, ambil nggak nih ya, kata penumpang tadi jangan diambil karena di sini daerahnya rawan gitu. Itu jam berapa kejadiannya? Itu kejadiannya sekitar jam 11-an sih, Bang, karena kan saya antar dari Jakarta Barat ke Jakarta Utara gitu. Terus ada macet juga, Lumayan lah, kurang lebih sekitar 1 jam lebih ya? Iya, 1 jam lebih lah ke Jakarta Utara kan lewat tol Tanjung Priuk. Nah, pada saat itu jam 10 akhirnya saya memutuskan buat tetap, Bang, ngedrop penumpangnya. Karena kebutuhan ya? Karena kebutuhan, Bang, saya tetap ambil lah. Waktu Iya. itu saya kerja kan dari pagi sampai malam, emang waktu itu nyekak banget. Saya tetap ambil. Pada saat saya ambil orderan itu,
nggak taunya alhamdulillah tuh bang, bener manusia, baik tuh, baik. Terus saya dapet ke arah daerah Bintaro, Tangsel. Pas saya masuk, semuanya berjalan lancar, kayak biasanya aja bang, driver sama penumpang. Pas sampai di rumahnya, itu di daerah Tangerang Selatan, saya pulang tuh bang, lanjut pulang. Pada saat saya pulang, saya tuh nemuin sosok misterius. Entah pocong, entah apa, saya nggak memikirkan lebih bang, karena emang waktu itu saya capek banget, saya nggak memikirkan lebih. Keluar dari perumahannya, di sebelah kiri tuh ada sosok, cuman kayak bentuk pocong, tapi saya nggak terlalu memikirkan hal itu karena memang saya udah capek banget. Saya pulang, besoknya saya sakit bang, dan saya memutuskan buat nggak kerja lagi sama paman saya nggak kerja lagi. Selang 1 bulan saya nganggur, saya ngelamar kerja nih bang ke perusahaan ini. Perusahaan ya kita sebut perusahaan A lah gitu, karena ini perusahaan lumayan besar bang. Pas saya ngelamar, alhamdulillah tuh bang, saya diterima. Di usia saya waktu itu masih sekitar 21 tahunan lah, saya diterima tuh bang. Alhamdulillahnya saya diterima waktu itu, diterima dengan usia driver yang masih muda, karena pada saat itu usia driver udah tua semua nih bang. Ada lowongan di salah satu perusahaan BUMN. Alhamdulillah saya diterima. Jalan seminggu 2 minggu saya kerja, karena masuk pagi itu pada awalnya nggak ada apa-apa bang, karena masuk pagi kan, pulang sore. Terus kalaupun pulang malam, kadang-kadang pulang cuma jam 8. Jadi masuk jam 8, pulang jam 8 malam. Pada awalnya kayak biasa aja. Waktu itu saya kerja pagi. Nah pada saat saya kerja malam, baru di sini saya menemukan hal-hal aneh lah. Pada saat itu saya, ntar dulu bang, saya sebutin dulu ya gimana kerjaan saya. Jadi kerjaan saya tuh iritase bang, dimana ketika saya menjemput orderan yang lebih jauh gitu, atau rumah pilot yang lebih jauh atau pramugari, di situ saya dapat komisi yang lebih tinggi bang. Tapi itu diacak di perusahaannya, diacak lah pokoknya, diacak. Nah kebetulan pada malam kedua itu, kalau nggak salah malam kedua atau ketiga, saya dapat ke daerah Depok Margonda. Itu nganter pramugara yang udah lumayan karirnya, pramugara senior lah. Saya anter ke Margonda, Depok biasa. Pada itu sekitar jam 10-an lah, itu biasa aja. Karena waktu itu landing pesawatnya jam 10, jadi saya antar lah pulang pramugara itu. Nah kebetulan itu rumahnya di daerah sebelum kuburan bang. Jadi rumahnya tuh di jalan, pokoknya nggak usah sebutin jalannya, pokoknya di daerah Depok Margonda lah. Saya masuk gang, itu saya ketemu kuburan, rumahnya itu di paling pojok. Saya lewatin kuburan dulu, dan abis itu saya anterin pulang, udah selesai. Nah pada saat saya balik lagi, itu saya nemuin orang rame banget bang, kayak rame banget aja gitu, kayak rame banget orang. Ini kayak ada aktivitas ya? Kayak ada aktivitas, rame banget. Yang saya bingungnya itu pada saat saya masuk rumahnya, pada awalnya masuk gangnya, itu sepi banget. Nah pada saat saya keluarnya itu, bingung saya, tiba-tiba orang rame banget. Saya bingung, dan mukanya datar semua bang. Dia nggak ngomong, cuma dia rame berjalan ke daerah yang rumah pramugaranya. Itu dia rame gitu. Bah kata saya bingung. Itu kejanggalan pertama saya di masuk malam kedua awal saya kerja gitu. Lanjut ke cerita yang kedua, ini nggak selang berapa lama dari cerita yang pertama bang. Jadi cerita yang kedua ini lebih gokil lagi sih, karena menurut saya ini hal pertama saya menemukan sosok yang benar-benar nyata banget dalam hidup saya. Selama saya hidup, baru kali ini saya nemuin sosoknya gitu. Jadi pada saat itu nggak berselang dari berapa lama saya mengalami kejadian itu, saya mengalami kejadian lagi bang. Di minggu awal saya kerja, awalnya saya masuk pagi, masuk malam. Minggu depannya masuk pagi lagi. Nah masuk malam ke sekitar ketiga tuh saya baru menemukan kejadian aneh ini. Waktu itu saya dapat panggilan malam-malam untuk nganter satu pilot ke daerah Tangerang Selatan lagi nih bang. Di daerah Tangerang Selatan, pilot saya jemput di daerah titik sesuai yang saya kerjakan lah waktu itu. Pada saat saya jemput itu nggak ngalamin apa-apa sih, nggak kejadian apa-apa, karena itu masih sekitar jam 9 malam kalau nggak salah. Tapi pada saat saya mau masuk perumahannya,
si pilot ini udah mesen bang ke saya. Pak, nanti kalau Bapak pulang dari sini, Bapak klakson ya. Pas masuk ke rumahnya tuh saya suruh klakson dulu bang. Jadi klakson pas masuk ke rumah, nanti pas pulangnya saya wajib klakson lagi. Saya nggak tahu itu, saya nggak ngerti apa maksud pilotnya. Pokoknya intinya kayak gitulah, saya harus klakson dulu. Oh ya udah, karena menurut saya itu biasa kan, saya klakson nih pas mau masuk perumahannya. Oke udah. Pas mau keluarnya, karena saya buru-buru, waktu itu pilotnya kebetulan baik banget bang sama saya. Baik banget, saya waktu itu dikasih tip sekitar 50 ribuan lah. Baik banget lah, alhamdulillah dapat nih buat makan. Alhamdulillah dapat buat makan. Karena terlalu senang banget gitu di hati, mungkin saya yang ada di pikiran saya cuman pengen makan apa bang pada saat itu, karena saya udah lapar juga. Saya nggak kepikiran tuh omongan pilot yang tadi, kalau saya harus klakson pas keluar perumahan dia. Saya nggak kepikiran itu, yang ada di pikiran saya, oke nih makan enak gitu. Dapat nih lumayan makan enak, bisa makan di warteg kan. Pada saat saya jalan keluar dari perumahan itu, saya lupa klakson. Nggak lama dari situ, saya menemukan sosok di pohon itu. Bener, entah pocong apa enggak, tapi ini bener, kayak nyata bener. Kayak pocong, bener. Abis itu, ya udah saya ngebut aja. Dan pada malam itu, cukup itu kejadiannya bang. Kejadian ketiganya ini pada awalnya udah berjalan 1 bulan, kemudian saya dapat lagi di daerah waktu itu, kalau nggak salah daerah Bogor bang. Ini Bogor, malam. Saya udah lupa nih bang ya, karena kejadiannya udah lama banget. Entah di daerah mana, pokoknya saya lupa gitu. Saya waktu itu lagi nunggu pilot atau pramugari. Nunggulah, intinya saya lagi nunggu. Karena itu terlalu lama, saya coba video callan. Waktu itu saya nelpon malam-malam, nelpon saya malam-malam, ngobrol biasa lah. Nah pada saat malam itu biasa aja, cuman waktu itu ayah saya ngomong ke saya, ngomongnya kayak gini. Itu di belakang lagi jemput pramugari. Terus saya bilang kan, enggak kok, ini lagi nunggu malah. Kata dia, itu ada perempuan di belakang. Lah masa iya, jangan bercanda. Iya serius ada tadi pas pada saat saya video call. Yang bener ya? Betul, tadi ada perempuan. Kirain saya udah ada sama pramugari bang. Sudah bawa penumpang. Iya, kirain dia saya udah bawa penumpang. Tapi nyatanya kan saya belum, itu lagi nunggu. Itu kejadiannya. Dan akhirnya saya nggak berani tuh ngelihat kaca spion yang di mobil itu. Kaca spion di sini akhirnya saya nggak ngelihat. Keluar perumahan itu saya takut sampai nunggu teteh saya ngontek. Nah, itu teteh saya ini sebuah radio di mobil yang mengabarkan bahwa pramugari atau pilotnya nanti udah hadir gitu, udah nunggu di depan rumahnya. Jadi kita standby dekat-dekat rumahnya biar kita jemputnya gampang. Lanjut cerita keempat, ini terakhir yang membuat saya hampir gila dan saya memutuskan buat resign kerja bang. Sebelum cerita ini ada, cerita yang saya alami ada, pada malam itu sekitar 4 bulan saya sudah kerja di situ. Awalnya kan kita lagi nunggu nih bang, nunggu dipanggil. Jadi kerjaan saya tuh dipanggil dulu bang. Oke, nanti kita dapat surat, kita jemput di mana nih, daerah mana nih, gitu bang kerjaan saya. Nah pada saat itu malam teman saya lagi kumpul-kumpul bareng nih. Sama-sama driver ngumpul lah gitu bareng-bareng, ngalamin cerita horornya masing-masing bang. Nah ada salah satu teman saya, sebut aja namanya B lah, si B ini menceritakan bahwa baru kemarin dia ngalamin kejadian horor bang. Si B ini teman saya, udah tua lah, bapak-bapak gitu, inisialnya B lah kita sebut aja. Nah si B ini ceritain bahwa kemarin dia punya kejadian gini. Pada saat dia jemput di daerah Tangerang juga, karena kan seputar Jabodetabek bang, saya kerjanya Jabodetabek doang. Pada saat dia jemput di daerah Tangerang, dia mengalami kejadian horor yang menurut saya merinding banget. Pada awalnya dia jemput pramugari atau pilot lah gitu. Dia jemput, terus kebetulan rokok sama kopinya habis. Karena kan jemput nunggunya lama gitu, sekitar 1 sampai 1,5 jam lah kita nunggu kehadiran pilot atau pramugarinya gitu. Nah pada saat dia lagi nunggu, kebetulan rokok sama kopinya habis, dia coba-coba cari warung nih bang. Warung di dekat-dekat perumahan situ lah, dia coba cari warung.
pada saat dia cari warung, ketemu tuh warung, alhamdulillahnya di pojokan ketemu. Dia habis itu dia ya udah pergi bergegas ke warung itu. Pada saat dia ke warung itu, ya kayak transaksi orang jual beli aja, biasa gitu, pada kayak biasa aja. Bu, permisi, saya beli rokok sama kopi. Terus ibunya juga nyediain kayak biasa aja, nyediain kopi dan rokok. Pas dia balik lagi, udah balik lagi, tek, di sini letak seremnya bang. Satpam lagi patroli lah pada malam itu. Satpam patroli, terus nanya ke dia, bang, lu beli di mana? Gue juga lagi nyari warung nih, cuman belum ketemu. Lu beli di mana? Nah, si satpam itu nyeletuk gitu. Lah, terus si abangnya ngomong ke itu teman saya ini si B, ngomong ke satpamnya itu. Lah itu bang, warung pojokan kan masih buka. Jangan bercanda bang, serius. Lah iya, tadi saya baru beli di warung pojokan dekat kompleks sana. Terus kata dia, serius bang, jangan bercanda, kata satpamnya. Serius. Iya bang, serius, saya dekat pojokan sana beli. Terus kata satpamnya, waduh bang, itu mah warung udah lama, orangnya meninggal. Itu mah warung udah tutup lama, sekitar 3 tahun yang lalu udah tutup. Memang pada awalnya ada orang jualan di situ bang, bener, ibu-ibu. Cuman udah lama tutup. Tapi si abangnya keke gitu, enggak bang, beneran saya beli di sana. Disamperin sama satpam sama abang-abangnya itu. Pas dia nyamperin, ternyata bener bang, warungnya nggak ada. Udah ada bentuk warung kayak saung gini, tapi bener-bener udah kumuh, nggak kepake, Sudah tidak terurus. Iya, abis itu berakhirnya si abang itu kopi sama rokoknya dia buang. Karena memang pada saat itu dia merasa ada keanehan di rokok sama kopi yang dia isep gitu. Rokoknya dia isep sama kopi yang dia minum tuh ada keanehan. Satu, rasa kopinya hambar. Kedua, rokoknya tuh kayak rokok udah lama. Pada saat teman saya selesai cerita seperti itu, kebetulan nama saya dipanggil bang, buat ngambil jemputan. Pada malam itu juga nih, manggil jemputan. Ke distract dong di otak saya keinget mulu. Waduh, itu cerita serem banget ya. Si abang ya, aduh gimana ini. Kebetulan juga itu saya jemputnya di daerah Bogor bang. Jauh banget. Itu yang ngebikin saya makin takut lagi. Udah dapat cerita dari teman kayak gitu. Terus saya jemput pada malam itu ke daerah Bogor. Itu yang ngebuat saya takut lagi. Wah udahlah, tapi mau gak mau itu jadi tanggung jawab saya. Akhirnya ya saya jalanin kan. Daripada saya dipecat, ya udahlah saya jalanin. Saya jemput di daerah Bogor. Waktu itu jemput pramugari senior. Saya jemput. Jadi perumahannya tuh saya gambarin dulu ya bang. Perumahannya tuh, kita masuk dari perumahan itu, tapi sebelum masuk perumahan banyak ruko-ruko bang. Kayak misalnya Indomaret, Alfamaret. Banyak lah ruko-ruko orang dagang. Tapi pada malam itu emang udah tutup semua ruko itu. Bahkan Indomaret juga tutup. Sebelum masuk perumahan banyak ruko-ruko. Terus 200 meter dari situ masih lurus lagi, baru ketemu perumahan. Waktu itu sekitaran dari sini, itu kayaknya penjemputan terakhir saya dah. Mungkin pramugari atau pilotnya, pramugari. Mungkin pramugarinya waktu itu saya jemput take off-nya sekitar jam 4.20 atau kalau nggak salah ya 4.20, kalau nggak 5.15. Biasanya pramugari itu take off di antara sekitar jam segitu. Berarti saya dapat panggilan dari kantor saya tuh sekitar jam 12-an bang. Jam 12-an kayaknya, waktu itu saya agak lupa. Jam 12-an. Terus saya jalan tuh. Saya jalan biasa. Kayak biasa aja masuk perumahan biasa. Entah kenapa pada saat saya mau, itu kisaran 300 meter lah bang dari rumah si pramugari ini. 300 meter lah. Saya nunggunya di sini bang, di sebelah kiri ruko. Di sebelah kiri ruko. Saya ketiduran. Karena itu masih lama banget bang waktunya. Saya udah nyampe Bogor waktu itu sekitar jam 1 jam 2-an lah. Kan masih lama tuh dia. Akhirnya saya tiduran dulu lah. Nah pada saat saya tidur itu, tiba-tiba saya ada ngetok-ngetok bang. Pada saat saya tidur saya ada ngetok-ngetok. Perempuan. Itu perempuan sumpah cantik banget perempuannya. Rambutnya segini. Itu saya masih ingat sampai sekarang. Pokoknya cantik banget. Dan anehnya saya di situ kayak orang biasa bang. Perempuan jadi datengin saya ngetok-ngetok. Dia nanya satu daerah. Terus saya tanggepin kan. Saya bilang saya nggak tahu bu. Saya di sini driver. Terus si ibunya ini juga jawab. Ibunya ini kisaran umur 30 tahunan. Tapi masih cantik banget bang. Cantiknya yang bener-bener cantik banget. Ini perempuan, Masya Allah lah cantiknya. Bener-bener cantik. Saya itu kan, dia ngetok-ngetok tuh jendela saya. Pak.
Terus dia nanya ke saya, mau jemput pak? Iya bu, saya mau jemput. Biasa pramugari, saya kan kerjanya antar jemput pramugari pilot. Oh iya, saya udah tahu kok pak, kalau mobil ini soalnya sering kemari gitu. Oh gitu. Terus dia nanya alamat, tapi suara dia kayak nggak kedengeran bang, paham nggak? Dia ngomong mulutnya kebuka tapi nggak ada suaranya. Jadi saya ngeliatin dia aja gini. Pokoknya dia ngomong panjang banget tuh. Saya merhatiin dia. Paham gak sih bang kalau kayak orang ngomong tuh nggak ada suaranya tapi mulutnya kebuka kayak orang ngomong. Dari dalam mobil. Iya dari dalam mobil. Jadi saya waktu itu buka kaca. Dia kan ketok-ketok tuh. Saya buka kaca. Iya bu ada apa? Saya tanya gitu. Terus kan ibunya jawab mau jemput pramugari ya? Iya. Saya bilang kan kayak gitu. Iya iya bu saya mau jemput pramugari. Itu saya pangling gitu sama kecantikannya. Karena mungkin emang tuh pramugari sumpah cantik banget. Karena dia ngomong nggak jelas. Tapi menurut saya dia beneran ngomong. Pokoknya seingat saya dia ngomong tuh nanya alamat. Tapi saya bilang di situ saya orang baru bu. Saya nggak tahu karena di sini juga saya supir bu. Driver saya nggak tahu. Saya merinding kan. Pokoknya setelah dia ngomong-ngomong yang nggak jelas menurut saya. Dia ngomong-ngomong nggak jelas. Itu kayak ada suara kresek radio bunyi. Dan saya teralihkan fokus saya ke suara radio itu. Saya kira TTC. Saya kira suara radio itu panggilan dari kantor saya bahwa saya harus jemput. Ternyata pada saat saya lihat jam itu masih lama banget bang waktunya. Masih panjang banget. Saya tidur kisaran baru 30 menit lah kalau nggak salah. Nah karena saya tahu itu masih lama banget waktunya, saya kaget dong. Karena pada saat saya nengok ke kanan noleh itu perempuan udah nggak ada. Saya kaget dong, saya ketakutan, merinding. Engenya saya pada saat ngeliat jam itu, saya belum nge tuh. Pada saat saya ngeliat jam itu dan perempuan itu, saya masih berpikir itu orang lah. Orang yang cuma nanya alamat. Nah, nggak lama dari situ, kira-kira 2 menit saya berpikir. Nah, masa iya semalam ini ada perempuan, sendirian lagi. Yang anehnya nanya alamat. Itu makin bingung lagi bang saya. Makin bingung lagi. Karena saya takut kan, menggigil gitu saya takut. Saya putar balik mobil. Saya cari warung yang masih buka. Kebetulan gak jauh dari situ ada warung bapak-bapak buka. Saya duduk di situ karena saya nggak ngopi, saya mesen lah teh. Di situ pada saat saya mesen teh, bapaknya nanya dong, karena muka saya pucat bang, panik bang, takut. Bapaknya nanya dong, kayak gini, kenapa dek? Mau kemana? Jemput siapa? Mungkin bapaknya ini udah tahu kali karena sering ada mobil-mobil penjemputan masuk. Jadi bapaknya tahu kalau ini penjemputan nih. Gitu. Pada saat saya ditanya kayak gitu, saya masih diam aja bang. Saya masih bingung gitu nyeritainnya karena itu menurut saya nyata, tapi kayak nggak nyata gitu bang. Tapi saya ngalamin bener nyata, makanya saya agak aneh. Nggak lama dari itu bapaknya nenangin saya, udah tenang dulu, tenang. Kenapa? Dan saya ngomong lah terus terang bahwa saya menemukan sosok perempuan yang menanyakan alamat kepada saya. Itu terus si bapak bilang, rambutnya ini enggak, pokoknya spesifik lah sebutan bapaknya gitu. Rambutnya segini enggak? Iya. Orangnya cantik enggak? Hidungnya mancung enggak? Iya pak, betul pak. Oh itulah, udah lama. Kita sebut boleh nggak nih namanya nih? Saya pokoknya ada namanya, inisial aja apa kita sebut aja namanya? Ya inisial aja. Inisial Mbak R lah. Si Mbak R ini ternyata mati bang, gantung diri. Ada salah satu di perumahan dekat situ. Gitu. Jadi si Mbak R ini sebenarnya sering juga mampir ke warung bapak itu. Tapi ternyata bapak itu ngomong bahwa si Mbak R ini ternyata udah meninggal. Karena gantung diri. Iya, karena kejadiannya tuh si bapak ini juga cerita bahwa dia tuh suka sama cowok, cuman cowok ini ya biasa lah, kayak percintaan klasik biasa. Si cowoknya ini ngambilin si mbaknya, cuman si mbaknya ini si cowoknya nggak tanggung jawab ke si mbak. Gitu dia tanya gitu. Akhirnya saya ya udah pada malam itu nggak lama berselang dari situ saya memutuskan buat resign kerja. Segitu bang ceritanya. Oke bang, saya ada pertanyaan selanjutnya nih untuk abang. Itu yang ketika ada kejadian di mana harus mewajibkan bunyi klakson, apakah itu suatu tradisi, kebiasaan, atau memang ada hal aneh? Pada saat itu saya nggak ngomong banyak sih bang. Saya nggak cerita ke pilotnya gitu.
saya nggak nanya, mungkin karena saya segan juga bang, kan dia pilot gitu, atasan kan jabatan, jadi saya nggak terlalu banyak bertanya. Saya melakukan apa yang disuruh pilot tersebut aja, karena pada saat itu dia bilang ya klakson. Saya nggak tahu itu tradisi di perumahan itu atau gimana, saya nggak tahu. Yang jelas saya harus klakson aja. Itu mungkin Allahu alam, saya nggak tahu bang. Mungkin kebiasaan orang-orang situ lah, permisi atau gimana, saya kurang paham. Gitu bang. Terus ketika si abang ini lagi mau ada penjemputan, tiba-tiba kan ada video call dari bapak ya, Iya. dari bapak. Sedangkan abang dalam posisi perjalanan. Tapi kenapa di dalam video call itu ada sosok yang lagi menumpang di mobil abang? Itu pada saat itu suasana perasaan abang seperti apa? Enggak bang, jadi suasana perasaan saya memang takut pada saat itu, takut banget. Tapi itu saya nggak jalan bang, mobilnya tuh nggak jalan. Mobilnya tuh tetap berhenti karena saya lagi nunggu penjemputan, jadi nggak jalan bang. Maaf saya tadi kalau salah, misalnya saya nggak jalan, nggak jalan tuh, mobil lagi berhenti. Si abang sedang menunggu jemputan. Iya, nunggu pramugari lah masuk gitu. Karena kita kan suruh nunggu bang, nunggu dulu kerja sampai pramugari siap baru kita antar ke bandara. Kayak gitu. Pada saat saya pada saat itu kebetulan karena durasi juga masih lama, ayah saya nelpon. Pada saat ayah saya nelpon, dia bilang di belakang ada cewek. Padahal saya itu pramugarinya belum masuk, tapi ceweknya udah ada. Oh, berarti pada saat itu keadaan mobil cuman abang aja sendiri ya? Iya, saya aja bang sendiri. Pada saat itu, malam itu saya aja sendiri. Saya juga bingung waktu itu. Lah kok ada cewek? Tapi saya nggak hiraukan lah. Tapi merinding lumayan dikit. Lumayan gitu. Terus saya mau nanya lagi bang nih. Mengenai kejadian ada teman abang beli kopi sama rokok. Terus dilayanin sama tukang warungnya. Sedangkan menurut pendapat dari satpam tersebut, di sana tidak ada warung. Apakah benar seperti itu bang? Betul bang, betul. Pada saat itu saya, karena itu cerita bang, saya nggak tahu ya itu bohong apa benernya. Karena saya nggak mengalami kejadian langsung. Karena itu cuma cerita. Pokoknya pada intinya si B ini, inisial teman saya, inisial B ini, dia beli di warung yang memang sudah lama warungnya udah tutup bang. Kayak gitu. Saya masih penasaran nih bang sama yang wanita menanyakan alamat kepada abang. Iya. Apakah abang gak ada rasa curiga? Kok ada tengah malam wanita yang sangat cantik menanyakan alamat? Bukan yang nggak curiga bang. Sebenarnya saya curiga itu ketika saya udah bangun bang. Gimana sih kalau orang abis bangun tidur kan masih linglung bang. Saya jadi kejadiannya tuh saya tidur, saya kebangun karena suara ketokan itu. Jadi saya masih linglung bang, saya nggak tahu itu manusia apa enggak, saya belum memikirkan hal itu. Karena baru bangun, tiba-tiba dapat ketok gitu, ketok dari luar, otomatis saya bangun dong, refleks. Saya bangun, dan itu tadi, ada sosok wanita yang menanyakan itu. Pada awalnya ya saya kayak orang biasa aja, menurut saya itu orang. Saya nggak tahu kalau itu makhluk halus kan atau gimana. Karena itu tadi, yang saya bilang, saya baru bangun tidur. Kayak gitu, saya nggak, masih linglung lah. Oke, Bang Alang, terima kasih atas ceritanya pada malam hari ini. Cukup menarik dan mengesankan kita semua, cukup merindingkan bulu kuduk kita jadi cukup merinding karena cerita tadi ya. Oke, kalau kalian suka dengan cerita misteri pada malam hari ini, silakan like dan subscribe channel kita. Terima kasih.